Perkenalkan, nama saya Irfa Hildaini dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 171101171, yang mana di sini saya akan memenuhi tugas praktek kerja lapangan online pada tahun 2020 ini dalam tagihan pertama. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, tentu Ibu harap kabar anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita semua bisa terhindar dari masa-masa pandemi seperti ini, yakni COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tema yang akan Ibu ambil pada pembelajaran hari ini, yakni kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, dalam Al-Quran tentunya tidak lepas dari tata bacaan Al-Quran, yakni tajwid. Dimana di sini dalam materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang 3 bacaan, yakni yang pertama mat iwat, yang kedua mat lain, dan yang ketiga mat arid li sukun. Tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui apa itu mat iwat, apa itu mat lain, dan apa itu mat arid li sukun. Yang sebelumnya mungkin anak-anak pernah belajar, pernah mengetahui di TPQ maupun di madrasah ibtidaiyahnya kemarin. Nah, di sini Ibu akan mengulas tentang ketiga bacaan tersebut. Bisa dibaca di buku paket atau di LKS anak-anak semua di rumah. Nah, di situ mat iwat, mat di sini artinya panjang dan iwat itu artinya pengganti. Nah, jadi secara bahasa mat itu panjang, dan juga iwat secara bahasa itu artinya pengganti. Nah, secara istilah di sini mat iwat adalah apabila ada fathatain yang dibaca waqaf di akhir ayat. Nah, contohnya terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 110, yang mana di situ bunyinya pada ayat terakhir, akhir ayat itu wala yusyriku bi ibadihi ahadan. Nah, di situ ahadan itu adalah tanda mat iwat. Nah, di situ ahadan kan berupa huruf tanwin, dan di situ ahadan juga berada pada akhir ayat. Nah, makanya di situ disebut mat iwat dalam hukum bacaan Al-Qur'an. Nah, dalam contoh lain di situ terdapat pada surat An-Nasr ayat 3, yang mana bunyinya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di situ ada ayat tawwaba. Nah, di situ adalah tanda itu adalah bacaan mat iwat, yang mana buktinya di situ ada fathatain tadi, syarat dari disebutkannya mat iwat di situ ada fathatain lalu dibaca waqaf di akhir ayat. Nah, di situ termasuk hukum bacaan mat iwat. Nah, dalam mat iwat sendiri tentunya ada cara membacanya. Ya, di sini cara membacanya bisa dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Nah, contohnya tawwaba, ya agak dipanjangkan sedikit. Nah, lalu masuk pada hukum bacaan yang kedua yang Ibu bahas pada kali ini, yakni ada mat lain.
Nah, di mana mat lain di sini dalam segi bahasa, mat tadi artinya panjang. Lain sendiri di sini secara bahasa artinya lunak. Yang mana di sini lunak itu fleksibel atau contoh kecilnya di sini kayak tandanya itu lain. Nah, kan lunak lain. Nah, seperti itu. Dalam arti istilah mat lain sendiri di sini adalah mat yang terjadi apabila bertemu huruf wawu atau ya yang sebelumnya berharokatan fathah dan berada pada akhir ayat atau wakof. Di sini contohnya dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Quraisy ayat 1 dan 2 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wash-shayf. Nah, di situ bukti ada bacaan tajwid terdapat pada ayat pertama yakni li'ilafi Quraisy. Nah, di situ kan ada mat lain yang mana di situ buktinya apabila mat bertemu pada wawu atau ya, di situ kan Quraisy ada ya. Nah, di situ termasuk buku bacaan mat lain yang mana buktinya juga sebelum huruf ya di situ berharokatan fathah lalu berada di akhir ayat, berada di akhir kalimat. Nah, di situ disebut mat lain yang mana tandanya tadi kan ibu bilang lain itu artinya lunak. Nah, di situ Quraisy kayak mantul gitu. Nah, itu hukum bacaan mat lain namanya. Dalam mat lain, cara membacanya bisa dipanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau juga 6 harokat. Nah, contohnya li'ilafi Quraisy. Nah, bisa dipanjangkan agar jelas itu tanda bacaan apa. Fi Quraisy. Nah, lalu masuk pada hukum bacaan yang ketiga yakni mat arid li sukun yang mana dalam arti bahasa di situ mat tadi artinya panjang. Lalu di sini arid itu artinya baru atau tiba-tiba dan sukun artinya mati. Nah, dalam mat arid li sukun cara membacanya itu ada 3 yakni yang pertama bisa dibaca 2 harokat atau disebut dengan qasr dan 4 harokat disebut dengan tawasud dan 6 harokat disebut dengan tul yang mana yang lebih afdal digunakan yakni bisa dipanjangkan 6 harokat yang lebih utama. Contoh bacaan dari mat arid li sukun terdapat pada surat Al-Maun ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di situ terdapat tadi kan tandanya apabila mat bertemu dengan huruf wawu, ya atau alif berada pada akhir ayat. Nah, di situ dalam surat Al-Maun terdapat di ayat pertama itu ada tanda hukum bacaan mat arid li sukun yakni yukadzibu biddin. Nah, di situ ada ya berada pada akhir kalimat. Nah, di situ dipanjangkan selama 6 harokat. Nah, itu tadi penjelasan tentang mat iwat, mat arid li sukun dan mat lain. Nah, di sini tugas siswa yakni membuat contoh dari ketiga hukum bacaan tadi yakni mat iwat, mat lain dan mat arid li sukun. Nanti suratnya bebas. Untuk mat iwat mencari 10 contoh hukum bacaan mat iwat, lalu 10 contoh hukum bacaan mat lain dan 10 contoh hukum bacaan mat arid li sukun. Nanti ditulis di kertas dan dikumpulkan via WA. Nanti bisa PC
C Ibu, di nomor Ibu. Nanti sertakan juga alasannya kenapa hukum ayat tersebut dikatakan mat iwa, dikatakan mat lain, dan dikatakan mat arid li sukun. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita peroleh pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi anak-anak. Jangan patah semangat untuk belajar online seperti ini. Nah, Ibu harap anak-anak bisa memahami dengan benar, dengan seksama, dan tentunya itu tidak menyurutkan kita untuk selalu belajar pada masa pandemi seperti ini. Nah, dari tugas Ibu itu sebagai bukti siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran pada materi hari ini. Nah, itu sebagai absen kalian. Jika kalian tidak mengerjakan, nah Ibu anggap tidak hadir, tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, Ibu berterima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik, dan Ibu harap nantinya anak-anak juga bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Kita akhiri pada pembelajaran hari dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu dapat dan anak-anak dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنا فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه تعالى ما أكرمه جل في علاه سبحان الله نسألك هدانا فاقبل مولانا يا من تسمعنا وترانا استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى والطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنا فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب تممت دعائي لك ربي قائلا